Tahun 2021, akankah tahun ini menjadi tahun akhir atau tahun punahnya spesies bis bumel Bali Jawa? Hai, balik lagi di Bis Paradise di konten Boblog, Bincang Nebus Blog. Apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun yang lalu lah, masa kejayaan bis bumel Bali Jawa itu adalah sewaktu terminal masih berada di Terminal Ubung loh. Lokasi yang berdekatan dengan tujuan-tujuan akhir dari sang pengguna jasa si bus bumel itu sendiri, kawan. Dan juga ketika berada di Terminal Ubung, frekuensi keberangkatan bumel tersebut bisa dibilang tidak terlalu jauh ya jaraknya antara satu dengan yang lain. Bumel yang memang dikenal dengan bis yang ya apa adanya, sembarangan, ngetem lama, penuh calo, dan tidak ada servis atau pelayanan sama sekali. Tapi memang hal tersebut tidak menyurutkan para penggemar bumel ini sendiri ya, karena bisa dibilang bumel ini adalah pilihan terbaik untuk kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai pekerja-pekerja lepas atau pekerja kasar seperti buruh bangunan, tenaga kerja apalah yang memang merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan, kawan. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan pelayanan, dengan ya apalah namanya servis segala macam. Yang mereka peduli hanya mereka bayar tiket murah, mereka bisa sampai ke tempat tujuan mereka di Pulau Dewata maupun balik lagi ke kampung mereka di seputaran Banyuwangi, Jember, dan Lumajang sana, kawan. Nah, kalau kalian lihat shelter nomor 1, jalur 1 paling pojok itu. Jadi dulu di situ adalah shelter khusus keberangkatan bumel. Ya nggak bumel juga sih. Shelter keberangkatan khusus bis Jember, Denpasar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Banyuwangi, Jember, Lumajang, kawan. Parkirnya di sana. Namun sekarang kosong karena bumel sudah tidak jalan lagi, kawan. Kemudian mulailah masuk ke era di mana terminal tipe A dipindahkan dari Terminal Ubung di seputaran Denpasar menuju ke Terminal Mengwi, Badung, yang dimana hal tersebut semakin membuat bis bumel Bali Jawa menurun performanya, kawan. Dan juga faktor selain letak terminal yang jauh ya dari pusat kota, faktor apa ya, akses juga dari Denpasar menuju Terminal Mengwi yang pada saat itu memang
aksesnya ada Sarbagita sih, cuman ya susu lah. Dan selain itu mungkin tidak ada transportasi umum ya, yang ada sih bisa ngikut bis dari Ubung ke Gilimanuk, bisa turun di Terminal Mengwi, kawan, depan Terminal Mengwi. Tapi ya mungkin banyak orang yang tidak memilih untuk menggunakan transportasi tersebut, sehingga performa Bumel semakin turun karena akses dari Denpasar ke Mengwi cukup jauh. Itu cukup mempengaruhi jumlah penumpang, kawan, penumpang dari bis Bumel itu sendiri, serta adanya eksistensi daripada travel ya yang bisa langsung membawa penumpangnya ke tempat tujuan mereka jauh ke dalam jantung daerah-daerah di Bali ya, seperti Nusa Dua, Jimbaran, Gianyar, Batu Bulan, Kelungkung, dan segala macamnya, kawan. Baik itu berizin maupun travel gelap. Dan itu semakin membuat performa bis Bumel maupun bis-bis non Bumel ATB lah, seperti Gunung Harta, Damri, dan juga ada beberapa spesies seperti Laju, Patas, dan juga beberapa unit-unit AC lainnya, itu semakin menurun. Jadi bayangkan betapa susahnya jika jadi Bumel. Yang pertama, mereka harus melawan stigma di mana bis Bumel adalah bis yang sembarangan, bis yang apa adanya tanpa servis, ngetem lama, dan juga ya seperti itulah. Mereka harus berhadapan juga dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, kawan, seperti pemindahan terminal, kemudian ada travel gelap dan segala macamnya yang membuat performa dari bis-bis Bumel ini semakin anjlok. Dan selain beberapa faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, kendala paling berat yang dialami oleh Bumel Bali Jawa adalah ketika dimana tahun 2020 ya, masuk ke pertengahan 2020, muncullah si COVID brengsek ini, dan juga muncullah PSBB jilid pertama. Itu hancur-hancurnya, kawan. Bis yang notabene reguler eksekutif ya, itu saja udah goyang pada saat itu. Keberangkatan seminggu 2 kali, seminggu sekali, dengan harga tiket yang cukup melambung tinggi, dan juga plus biaya rapid yang dulu pernah sampai di angka 800 ribuan. Dari situ sudah mulai Bumel udah mulai kocar-kacir, kan? Udah mulai terjun bebas ke bawah. Oke, jadi itu salah satu kendala yang sangat berat ya. Kemudian ditambah lagi nanti adanya peraturan rapid antigen yang bisa dibilang pemerintah memaksa mengeluarkan peraturan yang bla 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 oleh karena si COVID ini, kawan. Itu juga salah satu faktor yang sangat memberatkan bis Bumel. Dan ada juga pembatasan jumlah penumpang pada tiap unit-unit bis yang berangkat. Dan hal tersebut juga tentu saja mempengaruhi harga tiket, dan harga tiket itu sendiri juga mempengaruhi dari jumlah penumpang. Jadi sudah dibatasi jumlah penumpangnya, kemudian harga tiketnya dinaikkan. Kalian bisa bayangkan nggak Bumel harga tiketnya mahal? Apakah kalian mau naik Bumel kalau harga tiketnya mahal? Harga tiketnya murah saja kan kalian juga berpikir, apalagi dengan harga tiket yang mahal, kawan. Itu juga salah satu penyebab punahnya Bumel Bali Jawa. Jadi mereka bukan cuman terbeban pada setoran dan juga solar ya, tapi salah satu biaya tambahan adalah biaya penyeberangan, karena nyebrang lewat kapal sekitar yang 450-an lah. Itu cukup menjadi ya begitulah. Dan puncaknya kapan ya? Saya sudah tidak melihat si Bumelan itu lagi. Udah semenjak PPKM berjilid-jilid ini loh, 2020
seminggu penerapan PPKM itu udah mulai hilang dia. Udah bulan berapa tuh ya, dan sampai sekarang sama sekali tidak terlihat lagi kawan. Dan saya ya bisa dibilang punah lah. Dan saya cukup pesimis kawan untuk si Bumelan ini bisa balik lagi ke jalurnya. Karena apa? Masalah operasional plus rapid itu kendala paling besar untuk bis ya, bis Bali Jawa. Eksekutif saja cukup menjadi penghalang itu. Dua hal seperti itu. Apalagi nih Bumel yang benar-benar mengandalkan penumpang yang go show gitu loh, bukan penumpang yang reservasi atau segala macamnya. Jadi ya semoga kedepannya kita bisa melihat lagi spesies Bumelan lalu lalang di Jawa Bali Jawa kawan. Ya walaupun ya mungkin tahun ini tahun terakhir ya untuk mereka ya, tapi ya kita harap yang terbaik lah. Oke, sekian Boblok episode kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan God bless.